Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khuratul Aini dengan NIM 2416050064. Kali ini saya akan menjelaskan diagram analisis bencana Sumatera. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagram analisis bencana Sumatera yang ada di 3 provinsi. Yang pertama yaitu di Aceh, yang kedua yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pada tanggal 22 Desember 2025, total korban di ketiga provinsi itu ada 1.106 orang. Pada gambar ini merupakan data-data orang yang meninggal dan orang yang hilang. Yang berwarna oranye ini merupakan data orang yang meninggal dan yang berwarna biru merupakan data orang yang hilang. Di Provinsi Aceh, orang yang meninggal itu mencapai 477 orang dan orang yang hilang mencapai 31 orang. Untuk di Aceh Utara itu orang yang meninggal mencapai 186 orang, Aceh Tamiang mencapai 88 orang, Aceh Timur mencapai 55 orang, Bireune mencapai 34 orang, Bener Meriah 30 orang, Pidijaya 29 orang, Aceh Tengah 24 orang, Aceh Tenggara 13 orang, Gayo Luas 5 orang, Langsa 5 orang, Loksimawe 4 orang, Nagan Raya 1 orang, Pidijaya 1 orang. Selanjutnya di Provinsi Aceh itu orang yang meninggal dunia itu mencapai 370 orang, serta orang yang hilang itu 72 orang. Untuk orang yang meninggal di Tapanuli Tengah itu mencapai 133 orang, Tapanuli Selatan 88 orang, Sibolga 54 orang, Deli Serdang 36 orang, Langkat 17 orang, Medan 12 orang, Humbang Hasundutan 10 orang, Pak Barat 2 orang, Nias 1 orang, Nias Selatan 1 orang, dan Padang Sidimpuan 1 orang. Selanjutnya di Sumatera Barat, orang yang meninggal itu mencapai 260 orang, serta orang yang hilang itu mencapai 72 orang. Untuk orang yang meninggal di daerah Agam itu mencapai 163 orang, Padang Pariaman 35 orang, Padang Panjang 17 orang, Pasaman Barat 11 orang, Tanah Datar 5 orang, serta ada yang belum teridentifikasi yaitu 27 orang. Pengungsian pada gambar ini pengungsian di Aceh itu berwarna oranye, pengungsian di Sumatera Utara itu berwarna abu-abu, dan pengungsian di Sumatera Barat itu berwarna biru. Kalau di Provinsi Aceh itu orang yang mengungsi itu mencapai 473.273 orang. Kalau di Sumatera mencapai 17.759 orang, serta di Sumatera Barat itu mencapai 11.574 orang. Selanjutnya ada estimasi kerugian di ketiga provinsi. Yang pada gambar ini yang berwarna abu-abu itu merupakan kerugian ekonomi potensial, yang berwarna biru merupakan kerugian akibat kematian dan kehilangan, yang berwarna oranye merupakan kerugian. Pada di Provinsi Aceh, kerugian ekonomi potensialnya itu mencapai 6,65 triliun, kerugian akibat kehilangan dan kematiannya mencapai 1,74 triliun, dan kerugian fisiknya mencapai 16,97 triliun. Sehingga total kerugian di Provinsi Aceh itu mencapai 25,36 triliun. Selanjutnya pada Provinsi Sumatera Utara,
Kerugian ekonomi potensialnya mencapai 830 miliar. Kerugian akibat kematian dan kehilangannya mencapai 1,75 triliun dan kerugian fisiknya mencapai 4,49 triliun. Sehingga jumlah kerugian di Provinsi Sumatera Utara itu mencapai 7,08 triliun. Selanjutnya di Provinsi Sumatera Barat, kerugian akibat kematian dan kehilangan itu mencapai 1,34 triliun dan kerugian fisiknya mencapai 4,57 triliun sehingga kerugian di Provinsi Sumatera Barat itu mencapai 6,04 triliun. Selanjutnya saya akan menyampaikan update perkembangan kondisi dari 18 Desember sampai 22 Desember 2025. Pada tanggal 18 Desember, korban yang meninggal itu mencapai 1068 jiwa. Dan pencariannya difokuskan di wilayah yang terisolir. Pada tanggal 20 Desember, korban meningkat menjadi 1071 jiwa dan penurunan jumlah pengungsian mulai terlihat di beberapa titik. Dan pada tanggal 22 Desember, penemuan 16 jenazah baru meningkat. Total menjadi 1106 jiwa. Dan jumlah pengungsi turun menjadi 502.570 jiwa. Dari sebelumnya yang mencapai hampir 1 juta orang. Selanjutnya ada penyebab bencana di ketiga provinsi ini, yaitu yang pertama dikarenakan hujan ekstrim yang melanda 3 provinsi ini selama kurang lebih 2 mingguan, sehingga bisa menyebabkan longsor banjir bandang. Selanjutnya ada degradasi lingkungan, yaitu penurunan kualitas lingkungan akibat kerusakan sumber daya dan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat seperti penebangan hutan dan pencemaran udara.